teman-teman semuanya, selamat datang di podcast. Nah, teman-teman apa kabar nih semuanya? Nah, podcast pada kali ini kita akan membahas tentang sejarah dan juga apa aja yang ada di kantor Pos Blok Surabaya. Nah, teman-teman biasanya yang daerah Surabaya ataupun yang sering main ke Surabaya pasti sering lewat nih ke kantor pos. Tapi mungkin teman-teman jarang tahu kalau di kantor pos itu juga menyimpan sejarah yang sangat amat besar teman-teman semuanya. Nah, sebelum itu perkenalkan, saya Sadinala Putri Musafira. Teman-teman bisa panggil aku Nala, dan di sini aku akan menjadi host untuk mengajak teman-teman semuanya mengikuti kita, saya dan juga narasumber kita pada kali ini untuk building tour dan juga mengenal sejarah lebih dalam. Sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu kepada narasumber kita yang ada di samping saya sekarang ini. Boleh Pak perkenalan ke teman-teman semuanya? Baik. Halo semuanya, teman-teman yang menyaksikan podcast 360 ini. Saya Ken, saya marketing representatif dari Pos Blok Surabaya. Oke, salam kenal ya Pak Ken. Siap, salam kenal. Salam kenal. Nah, teman-teman juga pasti kepo dan pengen tahu nih Pak Ken. Bapak Ken ini pekerjaan di Pos Blok ini ngapain aja sih gitu ya teman-teman? Boleh nih Pak. Oke, jadi pekerjaan saya di Pos Blok Surabaya ini selain kita mengelola gedung ini ya, saya juga berperan untuk mendatangkan revenue atau traffic ke Pos Blok Surabaya ini supaya bangunan ini bisa hidup dan menjadi creative space di Surabaya. Oke, wah menarik banget ya teman-teman. Nah, mau mengingatkan juga kepada teman-teman penonton podcast kali ini, sekarang adalah podcast 360 derajat. Jadi teman-teman juga bisa ikut berinteraksi bersama kita untuk building tour dan juga mengenal sejarah lebih dalam lagi. Dengan cara, jika teman-teman menggunakan laptop, teman-teman bisa swipe dengan layarnya kanan kiri, dan jika teman-teman menggunakan ponsel, teman-teman bisa menggeser juga kameranya yang ada di layar untuk mengenal lebih dalam ya Pak ya. Oke, mungkin kita bisa lanjut ke pembahasan dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan juga teman-teman sekalian nih Pak. Boleh. Mungkin saya tadi udah jalan-jalan nih Pak ke kantor Pos Blok ini, melihat dari sejarah-sejarahnya juga, dan udah kelihatan bangunan lama gitu ya Pak, kayaknya dari zaman Belanda gitu ya. Betul, jadi memang bangunan Pos Blok Surabaya ini sendiri merupakan bangunan dengan aksen Belanda dan memang didirikan pada 1926 kalau tidak salah. Seperti itu. Berarti sudah cukup lama ya Pak, dari dulu sampai tahun sekarang ini. Betul. Oke, wah. Tapi memang saya lihat-lihat tadi tuh bangunannya memang kokoh gitu ya Pak, khas Belanda banget gitu ya Pak. Iya, betul. Nah, bahkan untuk fun fact-nya di tahun ini itu kita bangunan ini lebih tepatnya ya, itu sudah berumur 1 abad. Wow, keren banget nih teman-teman, 1 abad. Kita aja masih umur berapa ya teman-teman yang nonton ini? Oke. Nah, tadi juga ada pertanyaan dari teman-teman nih Pak. Apakah benar kantor Pos Blok ini dulunya itu sebagai tempat dalam Kabupaten Surabaya Pak? Oh iya, betul. Jadi kenapa kok kantor pos ini itu dinamakan di kantor pos Jalan Kebonrojo? Karena pada waktu itu memang di sini itu merupakan kediaman dari Adipati atau dari Kadipaten ya pada zaman dulu ya, yang ditempati oleh Adipati itu. Seperti itu sih. Mungkin bisa dilihat di belakang juga ada papan lini masa nih teman-teman. Nah, di sini juga ada dari tahun 1825 ya Pak ya. Betul, itu yang bisa ketrace ya oleh kita. Jadi banyak sekali untuk dokumen-dokumen yang kita kumpulkan juga untuk meriset bagaimana sih sejarahnya dari gedung ini atau tanah ini sebelumnya seperti itu. Dan hasilnya adalah kita memiliki lini masa ini. Oke, nah setelah dari tahun 1825 menjadi tanah milik Bupati, lanjut ke tahun 1840 nih Pak. Betul. Dibangun kediaman Bupati. Nah, boleh dijelaskan tipis-tipis nih Pak di tahun 1840 ini kira-kira? Jadi pada tahun ini itu memang dibangun untuk kediaman Bupati, atau lebih tepatnya kan pada waktu itu kan dari masa kerajaan transisinya, terus habis itu jadi kadipaten dan jadi kabupaten ya untuk saat ini ya. Iya betul. Nah, bangunan ini tuh ada di belakang. Di belakang dari kantor Pos Blok ya Pak? Iya betul, di area memang area paling belakang. Dulu ini tuh memang tanah lapang untuk tanah kebun ya pada zaman itu ya. Jadi bangunan yang di belakang itu tidak tersentuh oleh arsitektur Belanda. Nanti coba deh kita main ke sana. Boleh banget sih teman-teman sekalian.
Oke, lanjut nih di tahun 1881. Nah, betul, di 1881 ini memang pada tahun itu mungkin kalian juga sudah tahu siapa Bapak Soekarno itu, Bapak Presiden pertama kita. Nah, beliau itu sempat bersekolah di HBS. HBS itu kalau sekarang itu mungkin setara dengan SMP ya, kalau nggak salah. Nah, HBS itu memang didirikan di sini pada 1881, tapi bangunannya tidak seperti ini. Bangunannya masih zaman dulu banget lah, sebelum untuk dibongkar dan dibangun ulang. Seperti itu. Jadi HBS ini adalah tempat Soekarno bersekolah pada masanya. SMP ya kalau. Oh iya, betul sekali. Nah, itu juga jadi wawasan baru buat kita semua nih. Tuh. Kalau Bapak Insinyur Soekarno juga pernah bersekolah di Surabaya nih teman-teman. Oke. Nah, kira-kira melihat dari tahun 1881 tadi kan ada revitalisasi ya Pak. Betul. Ke sekolah HBS nih Pak. Nah, setelah itu apakah ada renovasi ulang nih Pak? Dan kira-kira siapa yang mencanangkan perubahan tersebut? Kalau untuk mencanangkan perubahan tersebut, sebetulnya aku kurang tahu Mbak ya. Oke. Yang jelas pada saat itu saya belum lahir. Betul sekali. Cuman habis setelah masa dari HBS ini, HBS kan dipindahkan tuh, dan akhirnya bangunan ini tuh dialihfungsikan untuk menjadi kantor polisi, betul. Yang dimana pada saat itu di sini juga pernah jadi medan pertempuran pada saat untuk menjadi kantor polisi itu. Jadi kantor polisi ini menjadi benteng pertahanan dari Belanda pada saat itu. Nah, di tahun 1923. 23, betul. Menjadi tempat kantor polisi. Tuh. Oke, selanjutnya ada di tahun 1926 yang nggak kalah menarik nih Pak, karena bangunannya dibongkar total. Itu gimana nih Pak? Kalau boleh Jadi tahu? memang setelah kantor polisi, kalau kita lihat untuk bangunan ikonik yang ada di tengah kantor pos Kebonrojo ini kan memang bangunannya ikonik banget kan. Nah, sebenarnya bangunannya belum seperti itu pada zaman 1923. Itu bangunannya kecil dan difungsikan untuk kantor polisi seperti itu. Terus akhirnya pada 1926 itu dibongkar total semua, termasuk HBS ini, bangunannya HBS kelas-kelasnya itu dibongkar total, terus dibangunkan untuk kantor pos lebih tepatnya, betul. Sampai sekarang nih Pak, sampai yang menjadi sekarang. kantor pos. Oke teman-teman semua. 1926 itu. Jadi kita bisa melihat ya dari tahun 1825 yang ada di lini masa sampai tahun 1928 nih teman-teman. Wah, jadi perjalanan cukup panjang untuk revitalisasi dan juga perubahan nih teman-teman. Bahkan sampai sekarang pun masih berdiri kokoh bangunannya. Keren banget ya teman-teman. Jadi kira-kira dengan bangunan-bangunan yang sangat istimewa ini, apakah ada tempat-tempat khusus nih Pak yang teman-teman juga pengen tahu nih Pak sebenarnya? Tempat khususnya seperti apa nih? Mungkin tadi seperti kayak warehouse-nya atau seperti apa nih Pak? Oh oke. Jadi kita memang ada beberapa tempat yang memang itu pernah dipakai untuk kantor pos. Lebih tepatnya pada masa itu kan memang kantor pos kan lagi jaya-jayanya ya. Memang semua pengiriman surat, pengiriman paket itu melalui Pos Indonesia. Nah, jadi memang bangunannya butuh yang besar dan semasif itu. Nanti bisa kita lihat building tour ya. Iya, boleh sekali. Boleh. Nah, mungkin daripada teman-teman juga bosen ya, kita cuma ngobrol-ngobrol aja nih Pak. Teman-teman juga pengen tahu nih pasti bangunannya seperti apa. Nah, mungkin kita bisa geser untuk kita building tour dan mengajak teman-teman sekalian. Boleh. Nah, teman-teman, aku ingatkan lagi kalau ini adalah podcast 360. Jadi sebelum building tour, teman-teman juga bisa menggulir dan juga ikut interaksi bersama kita dengan cara menggulir layar yang ada di handphone, dan jika teman-teman menggunakan laptop, teman-teman juga bisa geser layarnya ke kanan dan juga ke kiri seperti itu. Mungkin kita bisa geser Pak sekarang Pak. Boleh. Oke. Mari kita geser. Oke, ini saya bersama Bapak Ken. Sekarang kita akan coba masuk ke daerah situ nih Pak. Nah, kira-kira itu adalah tempat apa nih Pak, kalau boleh tahu? Kalau untuk sisi bangunan sayap ini, dulu kan memang sekolahnya HBS ya. Sebelum untuk difungsikan sebagai kantor pos. Oh, berarti ini kelas dari HBS itu sendiri ya Pak? Betul, sebelum dilakukan pembongkaran total itu tadi ya. Jadi memang untuk jenis ruangannya memang setara kelas ya.
poin adalah yang pertama, langit-langitnya selalu tinggi pada pemandangan itu dengan ventilasi yang super gede. Di sini arsitektur yang paling ikonik sebenarnya itu pasti menjulang tinggi seperti itu. Seperti itu. Wah, berarti sangat banyak sih ya Pak dari bangunan. Kalau boleh tahu dengan banyaknya revitalisasi tadi itu apakah banyak peran masyarakat tentunya ya Pak pasti untuk masuk ke dalam pos blok ini. Kira-kira apa aja nih Pak peran yang bisa didapatkan masyarakat dari bangunan-bangunan yang dari tahun berapa, dari 1981 ya Pak? 19 kalau bangunan ini ya, kalau yang sudah ditemukan total itu 1926. Jadi kalau untuk peranan masyarakat untuk penggunaan lagi ya Mbak, dari alih fungsinya atau dari pembangunannya ini? Dari peran kan dari sekolah pasti banyak sekali lowongan pekerjaan juga ya Pak ya. Oh iya. Gitu. Jadi pada zaman itu Belanda ini bahasanya seperti menjadi arsiteknya ya, seperti itu. Lalu untuk tukang atau kulinya itu mengambil dari pihak Indonesia atau dari warga lokal untuk membangun ini. Seperti itu. Jadi banyak sekali peran masyarakat juga ya Pak di bangunan tersebut. Oke, keren sekali nih ya teman-teman. Penyerapan tenaga kerjanya oke. Penyerapan tenaga kerja dan juga fungsi dari lahan-lahan ini juga masuk nih ya Pak ke teman-teman pribumi pada masa itu. Oke, kita bisa jalan-jalan juga dan sambil melihat-lihat nih teman-teman dari bangunan yang ada di pos blok ini. Wah, kita bisa lihat ornamen-ornamen yang ada di sini teman-teman. Ini juga ada jendelanya ya Pak ya? Iya. Asli ya, ornamen asli dari zaman Belanda pada saat itu. Iya, termasuk besi-besinya ya. Kita bisa pegang-pegang ini juga Oh, boleh, iya, boleh. Seperti ini. Masih asli semua. Kacanya apakah udah diperbarui Kalau kaca sudah diperbarui. Oh, kaca sudah diperbarui. Untuk kayunya bisa begini, ini masih asli semua. Oke. Paling untuk perubahan kita hanya merubah segi warna saja. Kita akan jalan-jalan ke tempat selanjutnya nih Pak ya. Teman-teman juga pasti kepo nih. Teman-teman ini juga pasti kepo ada apa aja yang ada di pos blok ini teman-teman. Kira-kira kita mau kemana nih, Pak? Ke arah sana ini Pak? Iya, kita ke arah sana aja. Kita lihat gudang sortir yang digunakan oleh Pos Indonesia pada masa itu. Sebesar apa sih untuk gudang sortirnya mereka dan kenapa kok bisa sebesar itu? Nanti kita bisa lihat di situ. Oke. Kalau ini apakah dinding-dinding ini juga termasuk ornamen dari Belanda Pak? Iya, betul. Semua pembangunan yang ada di sini kita tidak bisa untuk melakukan Renovasi. ya renovasi kita bisa lakukan, tapi kita tidak bisa melakukan untuk pengurangan. Oke. Pengurangan terhadap bangunan itu tidak bisa karena memang dilindungi ya bangunan ini bangunan cagar budaya. Jadi kita hanya melakukan penambahan aja seperti penggantian lantai yang sudah hancur, dan pengecatan seperti itu aja. Oke, dari bangunan-bangunan tadi kan nggak kalah sama zaman sekarang ya Pak. Kira-kira siapakah sih Pak arsitekturnya yang terkenal pada saat itu? Atau memang belum diketahui sampai sekarang ya Pak? Kalau arsitekturnya memang ada beberapa yang untuk bahasa-bahasanya Belanda ini, cuman aku kurang pemahaman ya untuk di situnya ya. Jadi kalau untuk sejarahnya, nah berhubung kita sudah di hanggar ini ya, Oh iya. di hanggar ini kita namakan Hall of Heroes namanya hanggar ini. Jadi di sini dulu itu adalah pusat untuk sortir dari paket dan surat. Dan bisa dilihat untuk di belakang ini ada berangkas-berangkas. Memang ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga pada waktu itu. Ya, jadi misalkan untuk emas atau berharga itu bisa dimasukkan ke dalam berangkas. Oke, berarti pengiriman Pos Indonesia pada saat itu bukan hanya untuk dokumen aja nih ya Pak ya, tapi untuk barang-barang juga ya. Itu ada barang-barang juga. Kira-kira untuk barang-barang apakah ada kapasitas maksimal untuk pengiriman atau seperti apa Pak? Kalau untuk barang-barang itu memang dulu itu ada namanya timbangan. Timbangan itu ada untuk timbangan surat dan ada untuk timbangan barang. Untuk timbangan barang itu kalau nggak salah pada waktu itu
15 kilo masih bisa. 15 kilo, wah 10 kilo. berarti cukup besar ya Pak? Betul. Dan itu juga ditimbang di kantor pos sendiri. Betul. Tapi untuk masalah harganya saya tidak tahu ya. Saya Karena kita belum lahir ya pada masa itu. Saya belum lahir. Nah, kita bisa lihat dinding-dinding dan juga ornamen yang ada di sini seperti ini. Itu masih original semua ya Pak? Sampai ini juga masih Betul, original. masih original semua. Mungkin kita melakukan itu melakukan penambahan kipas di atas. Penambahan kipas seperti itu. Untuk struktur dan rangka bangunannya ini masih. Jika pada saat itu kita menggunakan untuk warehouse ya Pak pada saat itu. Untuk sekarang ini dijadikan untuk apa Pak kalau boleh tahu? Kalau untuk saat ini kebetulan yang kan dikelola sama Pos Surabaya ya. Ini itu dijadikan untuk tempat event. Jadi untuk komunitas-komunitas atau maupun untuk IO atau WO itu bisa melakukan aktivasi atau kegiatan di sini. Nah, untuk event yang paling sering ya di sini itu adalah konser yang pertama, yang kedua gala dinner, dan yang ketiga adalah untuk teatrikal. Berarti untuk teman-teman yang mungkin mau ada acara event juga bisa di kantor pos ini sendiri? Bisa. Kita sangat silakan. Untuk kisaran harganya itu berapa ya Pak? Untuk kalau boleh tahu di acara-acara tersebut ataupun ada admin yang bisa dihubungi? Itu nanti bisa kontak saya langsung sebagai marketing. Untuk harganya nanti bisa DM saja. Bisa di Instagram dari Posblog ya Pak? Betul, bisa. Boleh kita lanjut ke ruangan dari kediaman Adipati yang tidak tersentuh dengan arsitektur Belanda. Nah sebelum itu teman-teman, aku mau ingetin lagi ke teman-teman kalau ini adalah podcast 360. Nah jadi teman-teman yang pada nonton podcast kali ini juga bisa ikut berinteraksi dan juga melihat bangunan yang ada di sini. Dengan cara apa? Jika teman-teman menggunakan laptop, teman-teman bisa menggeser dari layarnya ke kanan dan juga ke kiri. Dan teman-teman yang menggunakan ponsel, teman-teman juga bisa menggulir layarnya dan menggerakkan kanannya ke kiri juga teman-teman. Nah, sekarang ini ada bangunan apa nih Pak kalau boleh tahu? Kalau dulu itu ini dijadikan sebagai kantor. Oh, kantor. Ini kantor untuk kantor itu ada di sini. Berarti ini kantor seperti mungkin administrasi atau seperti apa? Iya, kan pada waktu itu memang kantor pos kan memang lagi masif ya. Jadi untuk penyerapan tenaga kerja dan lain-lain itu mereka sangat banyak. Jadi mereka membutuhkan ruang-ruang untuk sebagai kantor dan pusat pengelolaan administratifnya itu. Oke, dengan bangunan yang sangat besar juga dan kemarin juga menjadi museum ya Pak tempat-tempat ini. Iya. Nah, apakah teman-teman para penonton ini juga boleh masuk dan juga ikut untuk lihat sejarah yang ada di tempat ini Pak? Boleh kalau misalkan mau berkunjung ke Posblok Surabaya untuk melihat bangunannya seperti apa, lalu sejarahnya seperti apa, boleh. Kita welcome gitu ya Pak. Oke, betul sekali teman-teman. Nah, ini tempat apa nih Pak kalau boleh tahu Pak? Nah, memang ini dia kediaman dari Adipati pada waktu itu. Ini masih orisinil bangunannya beserta ornamen dari pintu, jendela, ini masih asli semua. Masih asli teman-teman. Iya. Pada zaman yang sudah terkeropos ya. Memang ini masih asli semua dan kita pertahankan. Dan bangunan ini adalah bangunan yang tidak bersama dengan arsitekturnya Belanda. Oke. Jadi masih benar-benar Pak dari pribumi sendiri nih Pak ya. betul. Nah teman-teman ini adalah kediaman Adipati pada zaman dahulu yang ada di belakang kantor Posblok Surabaya. Nah seperti ini teman-teman. Nah berarti ornamen-ornamen seperti ini tuh dulu kan tidak terjamah oleh Belanda ya Pak? Betul. Berarti juga dari pribumi juga nih Pak yang bekerja untuk membangun tempat ini? Sepertinya seperti untuk tenaga kerjanya ya. Masih asli. Ini untuk sekarang digunakan sebagai tempat apa nih Pak? Kalau ini bangunannya juga bekas sewa. Jika nanti ada teman-teman yang tertarik untuk menyewa atau membutuhkan ruang untuk melakukan kegiatan acara maupun untuk kantor atau bisnis kalian bisa menggunakan ruangan ini. Oke.
seperti itu nih teman-teman. Nah, teman-teman juga yang pengen lihat-lihat kantor pos blok juga jangan lupa untuk datang ke kantor pos blok Surabaya atau disebut sebagai kantor pos Kebonrejo Surabaya seperti itu. Nah, teman-teman juga bisa lihat lagi nih apa yang ada di sini dan ornamen-ornamennya seperti apa bersama saya dan juga Pak Ken. Mungkin kita bisa lanjut ke luar lagi nih Pak, Ya, sambil tanya-tanya yang lain. Kira-kira apakah ada fun fact atau hal yang memang perlu diketahui teman-teman nih Pak tentang bangunan mungkin ada di dalam Adipati ataupun yang ada di Wendy's nih Pak? Oh iya, kalau untuk bangunan Adipati ini yang paling mencolok dari bangunannya adalah di dalamnya ini ada panggung. Panggung. Betul, di sini tuh ada panggung. Kebetulan ini masih belum bisa dibuka ya, ini masih dipakai untuk open haji. Tapi kita bisa lihat Lewat jendela. Oke, kita bisa lihat bareng-bareng ya teman-teman. Jadi di kediaman Adipati itu pada masa itu memang selalu ada ciri khasnya ya, selalu ada panggung seperti ini. Cuma ini sudah lakukan pemenahan sedikit ya, dari lantai dan hingga. Cuma ciri khasnya seperti itu, selalu ada panggung permanen seperti itu. Entah pada zaman itu mungkin memang sering diadakan entertain ya, lebih tepatnya untuk para tamu-tamu dari Adipati. Oke, seperti itu. Wah, jadi pasti teman-teman juga gak banyak yang tahu nih kalau di dalam tempat Adipati itu juga ada panggungnya teman-teman. Seperti itu. Teman-teman juga bisa sewa dan bisa tanya-tanya ke admin juga. Seperti Ini terakhir dipakai untuk gigs. gigs itu apa Pak? Gigs itu untuk konser kecil, konser Oke. kecil-kecilan. Konser kecil-kecilan seperti itu. Dari teman-teman komunitas juga mungkin itu. Oke, nah dari teman-teman juga banyak yang tanya nih Pak, selain dari museum dan juga kantor pos, kira-kira layanan apa aja yang bisa diberikan oleh kantor pos Kebonrejo ini Pak kepada masyarakat sekitar, terutama di wilayah Surabaya? Kalau yang bisa kita berikan atau sumbangsi kita ke masyarakat di Surabaya, kita sangat welcome ada komunitas-komunitas yang ada di Surabaya, khususnya yang bergerak di bidang kreatif. Karena memang visinya Posblok itu untuk menjadi kreatif space di Surabaya. Jadi untuk komunitas-komunitas itu welcome lah untuk beraktivitas di sini. Untuk kalian mengadakan talk show, gigs seperti itu, jamming musik, atau mengadakan latihan rutin seperti itu bisa. Oke, seperti itu. Nah, jadi teman-teman semuanya, kita dari tadi udah banyak lihat nih dan juga banyak tahu sejarah tentang kantor Posblok ini sendiri. Jadi banyak sekali yang kita tahu nih ya teman-teman semuanya, yang sebelumnya kita cuma lihat-lihat tempatnya aja tapi nggak tahu sejarahnya. Teman-teman bisa nonton di podcast ini, ada saya dan juga Pak Ken. Seperti itu teman-teman, dan jangan lupa juga mengunjungi dari kantor Posblok ini sendiri biar nggak hanya lihat dari layar aja tetapi juga langsung lihat langsung. Main ke Posblok. Oke, nah ini dari depannya, tampak depannya seperti ini ya teman-teman. Keren banget. Kita bisa bersantai juga di situ dan juga bisa melakukan aktivitas yang banyak nih di daerah sini teman-teman semuanya. Oke, berarti teman-teman, hal yang bisa kita petik dari podcast kali ini, tentu sejarah itu sangat penting teman-teman semuanya. Kita sebagai generasi muda tidak hanya melihat dan juga menikmati sejarah yang ada, tetapi kita juga harus menjaga dan juga mewariskan kepada generasi berikutnya. Jadi kantor Posblok ini bukan hanya untuk mengenang sejarah dan juga menjadi kantor pelayanan saja, tetapi menjadi saksi bisu perjalanan sejarah Indonesia. Apakah Bapak ada pesan untuk teman-teman sekalian nih Pak? Untuk para penonton, apakah ada pesan Pak? Kalau untuk penonton sekalian atau teman-teman, saya punya sedikit pesan ya. Untuk bangunan-bangunan bersejarah ini mohon untuk dirawat dengan saja, karena memang sejarahnya itu tidak main-main. Jadi saya sangat menyarankan kemarin pada waktu ada aksi di Gunung Gerahadi ya pada waktu itu ya, seperti bangunan Jogja. Jadi mari kita jaga-jaga bersama
Nah, mungkin cukup untuk ini saja podcast kita kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dah, bye-bye.